Oh, jadi nek kalau iya Kak. Oh gitu. Terus kalau buka layar ya apa? Kepada moderator kami persilahkan untuk memandu acara ke depan. Acara dengan bedah buku Bible Menjanjikan Islam. Kepada moderator tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa untuk saling bertukar pikiran, berinteraksi pikiran, berinteraksi hati dalam rangka bersama-sama untuk mengkaji tentang satu topik buku Bible Menjanjikan Islam. Buku ini memang belum terbit dan akan diterbitkan. Maka dalam forum ini diharapkan masukan-masukan atau mungkin ada sanggahan dan sebagainya diharapkan bisa diberikan di sini ya, untuk menyempurnakan buku ini. Buku ini ditulis oleh Bapak Sukoco, Subandi P. Sukoco, yang beliau juga aktivis Arimatea, tempat tinggalnya di Jalan Wukir, Gang apa ini? Wah, saya sulit membacanya ini. Oh, Gang Pande, nomor 9A, Temas, Batu. Beliau dilahirkan tanggalnya tidak disebut, bulannya tidak disebut, hanya tahunnya 1965. Pekerjaannya wira swasta. Beliau alumni Teknik Industri ITN Malang. Dengan moto hidup, tanyalah apa yang kamu tidak tahu, bicaralah apa yang kamu tahu. Jadi ini selalu akan dibawa kemana-mana oleh Pak Sukoco. Beliau akan tidak bosan-bosan bertanya dan juga tidak bosan-bosan berbicara begitu. Jadi kalau ketemu beliau jangan segan-segan untuk diskusi karena beliau sudah membuka diri begitu. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang berdiri, yang duduk di depan ini ada dua moderator. Moderator yang pertama dari pihak Muslim adalah saya sendiri, Rudi Cahyono. Kemudian yang kedua adalah dari pihak Kristen, Bapak Ronald. Kemudian
yang akan menjadi pembedah adalah yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Roland Octavianus yang semestinya hadir pada pagi hari ini itu belum bisa karena sesuatu hal nanti akan dijelaskan oleh Pak Erik. Nah, kemudian yang kedua adalah Bapak Erik Huta Barat. Kemudian yang ketiga Bapak Pendeta Budi Asali dan Div. Itu yang akan menjadi pembedah. Saya mohon Bapak Erik untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang menjadi pembanding, yang pertama Bapak Insinyur Aresi. Saya persilakan untuk menempati meja yang sudah disediakan. Yang kedua Bapak Insinyur Priambodo. Saya persilakan juga menempati meja yang sudah disediakan. Nah, yang terakhir sebagai penulis buku Bapak Insinyur T. Subandi T. Sukoco, saya persilakan menempati meja yang sudah disiapkan. Baik, saya bacakan kurikulum vitae dari masing-masing pembicara yang ada di depan ini. Dari pihak pembedah, yang pertama Bapak Erikson Huta Barat. Beliau tinggal di Jalan Indragiri 5 Batu. Tempat tanggal lahir Jakarta 9 Agustus 1970. Pekerjaan dosen Institut Injil Indonesia yang ada di Batu. Riwayat pendidikan SMA Negeri 73 Jakarta, S1 Ekonomi STTI Jakarta, kemudian Master of Divinity Institut Injil Indonesia Batu, kemudian Master of Arts Institut Injil Indonesia Batu. Di maksudnya gelarnya ditulis dua-duanya. Masternya. Moto hidup hanya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Itu Pak Erik. Kemudian pembedah yang kedua Bapak Pendeta Budi Asali, Master of Divinity. Beliau tinggal di Mulyosari, BPD 30, Surabaya. Tempat tanggal lahir Surabaya 22 Desember 1954. Pekerjaan pendeta. Kemudian yang kedua dosen STRIS. Riwayat pendidikan ITS jurusan Teknik Elektro. Kemudian RTS Jackson Mississippi USA. Moto hidup, muliakan Yesus dengan hidup dan matiku. Kemudian riwayat hidup untuk pembanding. Yang pertama Insinyur A. Muhammad Aresi, tinggal di Jalan Insinyur Rais 3/38 Malang. Tempat tanggal lahir Pekalongan 24 September 1965. Pekerjaan staf teknik kontraktoran dan kontraktoran. Pengalaman organisasi di Arimatea.
Kemudian moto hidup, berubahlah dengan prestasi, sampaikan kebenaran dengan cinta. Pembanik yang kedua, Bapak Insinyur Priyambodo, alamat MT Haryono 8B nomor 1050. Tempat tanggal lahir Malang 11 Agustus 1971, pekerjaan wira swasta, riwayat pendidikan ITN Malang, kemudian SMA 1 Malang, SMPK Santo Yosef. Pengalaman organisasi, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, Senat Mahasiswa ITN, LDK ITN, dan sekarang Arimatea. Moto hidup, belajar apa itu? Berdakwah. Jadi setelah belajar 3 kali baru berdakwah. Itu benar. Saya kira ini sudah saya bacakan semua kurikulum vitae dari masing-masing pembicara. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa di dalam forum diskusi ini nanti ada mekanisme yang tentu harus kita taati bersama demi kelancaran dan ketertiban diskusi kita. Dialog yang kita laksanakan ini adalah dialog ilmiah, maka sikap ilmiah dari kita semuanya itu dituntut. Nah, sikap ilmiah tersebut adalah yang pertama kritis, yang kedua konsekuen. Konsekuen itu artinya kalau memang didapatkan itu benar, ya diakui benar. Kalau memang salah, ya diakui salah. Itu konsekuen. Kemudian toleran. Nah, toleran ini penting. Toleran ini menghargai pendapat orang lain. Ya. Jadi kita mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang lain. Ya. Jadi tidak memotong di tengah jalan. Kemudian emosi dan prasangka harus dibuang jauh-jauh. Saya kira ini kita sudah memahami sikap ilmiah semacam ini dan kita menjaganya. Salah satu bentuk yang harus dihindari adalah misalnya supaya emosi kita tidak tersulut, jangan ada teriakan-teriakan atau yel-yel apapun yang menyebabkan kita, ya, salah satu dari kita menjadi tidak nyaman begitu. Ya, jadi kita sama-sama menjaga itu. Saya kira ini, saya kira sepakat ya. Baik. Nah, mekanismenya nanti untuk proses dialogisnya yang pertama akan memaparkan adalah penulis bukunya sendiri. Penulis buku akan memaparkan secara singkat apa sih isinya, ya, dan singkat tetapi jelas begitu. Jadi tidak hanya pembukaan saja, ya. Kemudian nanti akan ditanggapi yang oleh pembedah, kemudian akan ditindaklanjuti oleh para pembanding. Nah, ini mekanismenya. Dan sebelum dimulai saya minta Pak Eri menyampaikan kenapa Pak Roland tidak bisa hadir. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Memang tadinya ini penjelasan seminggu sebelum acara ini kita tidak mencari siapa yang salah yang benar, ya. Ini kondisi di luar kesanggupan. Pak Roland sebagai rektor Institut Indonesia sangat senang dan bersedia hadir waktu seminggu sebelum acara ini, kira-kira seminggu ya, diundang. Telepon dari luar negeri sakit, jadi sakit, jadi beliau suaranya juga udah nggak ada, ya. Jadi kata beliau, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun saya hadir juga percuma, saya tidak bisa bersuara, tentu tidak bisa mengeluarkan suara karena tenggorokannya memang saya dengar juga sudah radang berat, ya. Walaupun jadwal Pak Roland itu ke luar negeri.
Jadi Pak Rohan minta sama saya untuk hadir dan saya mendampingi beliau sambil mencari satu pembicara lain. Ternyata di luar negeri kemarin saya sudah tunggu Pak Rohan itu kemudian ya akhirnya kerjasama dan juga Pak Budi mau menolong. Kemudian Pak Budi bersedia juga dengan kami. Nah sebenarnya Pak Budi dengan Pak Roland juga bisa, karena saya tidak usah, saya asisten Pak Roland. Pak Roland tidak, ya Pak Budi. Satu lagi saya mau cari, karena tiba-tiba juga anak saya sakit hari ini, masuk rumah sakit UPNAM. Saya pengen izin, udah nggak ada lagi. Pak Budi sendirian. Jadi saya juga mungkin minta panitia jangan terlalu lama, karena ini anak saya masuk rumah sakit juga. Saya belum tahu di mana ruangnya, di mana ini mendadak, dan dokter bilang harus lama. Jadi serba kondisi yang mendadak. Saya mohon maaf yang sebesarnya, dan juga baru tadi panitia bilang, Pak satu lagi berbicara, loh gimana? Karena dari pihak Muslim 3 orang. Waduh Pak, saya sudah di Malang, saya tidak tahu lagi yang cari di mana. Tidak mungkin saya mendadak semua mendadak ini. Jadi saya mohon juga audiens mohon mengerti kondisi ini di luar perencanaan semuanya. Karena tadi beliau dan saya harapkan Pak Roland dengan Pak Budi. Kalau 3 berarti sama saya. Gitu, ya. Makanya saya tadi kalau tinggalkan Pak Budi sendiri. Gitu, jadi nggak apa-apa ya, jadi sama-sama ya teman semua. Itu penjelasan saya, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erik. Jadi saya kira kita bisa memahami itu semuanya dan legowo gitu ya. Mohon tidak kecewa. Pak Ronald, barangkali ada yang ingin disampaikan? Juga Pak. Baiklah, saya segera memulai untuk dialog ini. Saya persilakan Pak Sukoco. Saya juga sulit memberi waktu berapa menit untuk bisa menyampaikan bukunya, karena yang jelas buku itu isinya banyak. Tetapi saya ingin jangan terlalu lama, ya. Mungkin maksimal 20 menit atau ya nanti kalau kurang bisa minta tambahan. Pertama-tama, marilah kita sama-sama berharap semoga Bapak Dr. Roland Octavianus yang sedang sakit segera sembuh. Memang saya sangat berharap banyak Dr. Roland Octavianus bisa mengkritisi buku saya, karena sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya. Dengan kapasitas seorang doktor dan otoritas seorang rektor, saya kira itu sangat-sangat saya butuhkan. Tanpa saya sama sekali tidak pernah untuk meremehkan dari bapak-bapak yang ada, Bapak Erikson maupun Pak Budi. Saya tahu Pak Budi, saya sudah 2 kali bertemu beliau, dan beliau sangat layak untuk berhadapan dengan saya. Mungkin nanti perang ayat atau bagaimana kita lihat. Dan Pak Erikson juga seseorang yang saya lihat cukup aktif di dunia pendidikan. Jadi meskipun saya tidak bisa berbohong, ada kekecewaan dalam hati saya, tapi tidak apalah, toh yang datang cukup kapabel saja. Saya terima kasih Pak, mau meluangkan waktu untuk membedah buku saya. Ini Pak moderator, tolong saya dikasih waktu dulu, jangan dihitung dulu, karena saya mau mengadakan mukadimah supaya nanti jalan kesananya itu enak diskusi kita gitu. Ya Pak Budi ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak perwakilan dari Unipro Pak ya, Bapak Dekan PD3, maaf dengan Pak siapa Pak? Pak Tribudi, terima kasih. Dan juga dengan teman-teman POSI, khususnya Mas Mahrus Arimatea sudah 3 kali ini bekerja sama dengan Unipro gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa bagi kami, karena apa? Unipro sebuah wadah yang tidak berbau agama, tapi ada kepedulian untuk berbicara tentang agama gitu. Sementara ini kita sedang menjalin komunikasi dengan UIN. Kita berharap komunikasi itu dapat terjalin, tapi kita masih merintis, semoga nanti bisa. Terima kasih Pak Budi, matur nuwun sangat.
Setelah itu saya terima kasih juga kepada Bapak Erik dan Pak Budi Asali. Beliaunya dari Surabaya jauh-jauh datang ke sini meluangkan waktu. Terima kasih. Pak Erik juga terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih kepada audiens, karena sehebat apapun narasumber-narasumber yang ada di sini, kalau nggak ada audiensnya itu tidak hebat. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya ingin sedikit membuka sebuah ilustrasi begini. Ketika Rasulullah itu meninggal, ada dua sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ketika berita itu diterima oleh Abu Bakar itu orangnya cool, calm, confident. Seperti itu kalau bahasa kerennya para teman-teman muda sekarang. Tetapi seorang Umar bin Khattab itu lugu, lugas, bicara apa adanya. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Situasinya sama. Mereka kehilangan orang yang dicintai. Siapa itu? Dialah Rasulullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Situasinya sama, tapi reaksinya tidak sama. Sahabat Umar mengatakan, siapa yang bilang Rasulullah meninggal, aku tebas lehernya. Itu Umar. Tetapi sahabat Abu Bakar menenangkan dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. Setelah dijelaskan, barulah sahabat Umar tenang. Mungkin teman-teman dari di luar Kristen kurang tahu masalah ini, saya akan ambil ilustrasi lain. Situasinya sama, tapi reaksinya tidak sama. Seorang Ebit G.A.B. ketika dia akan mengapresiasikan rasa cinta, dia mengatakan, lihatlah denyut di jantungku nampaknya tak rapi lagi. Mungkin ada sesuatu yang tak seimbang antara pikiran dan beban. Itu Ebit G.A.B. Kita bandingkan dengan seorang goblok, apa dia bilang? Kalau cinta sudah melekat, kenapa ketawa semua? Itu reaksi yang berbeda. Artinya apa? Situasi sama, reaksi yang berbeda. Di sini yang ingin saya jelaskan bahwa sahabat Umar tidak mungkin bisa menjadi Abu Bakar. Abu Bakar pun tidak bisa menjadi Umar. Ebit tidak akan pernah bisa menjadi Gomblo, dan Gomblo tidak pernah akan bisa menjadi Ebit. Kenapa Gomblo begitu? Kenapa sahabat Umar begitu? Ini adalah psikologis kehidupan yang melatar belakangi jiwa-jiwa seperti itu. Dan saya ada dalam tataran itu. Jadi seandainya nanti dalam diskusi ini ada yang saya begitu temperamental atau bagaimana, itu percayalah, tidak ada niat sekecil apapun dalam hati saya untuk meremehkan orang yang ada di luar saya. Itu saya harus taat terhadap Al-Quran, bahwa saya harus menghormati pilihan. Apapun pilihan, itu harus saya hormati. Jadi kalau saya mengatakan dengan semangat yang begitu menggebu-gebu, itu hanya sebuah ekspresi. Ini saya minta mohon dimaklumi, bukan sebuah apologi, bukan. Sama seperti sahabat Umar, dia mengekspresikan rasa cintanya seperti itu. Abu Bakar seperti itu, Ebit seperti itu, dan Gomblo juga seperti itu. Saya yang tumbuh dan berkembang di jalanan tentunya tidak jauh beda dengan Gomblo, dengan sahabat Umar yang selalu berbicara lugu-lugu, polos-polos, apa adanya. Seperti itu yang saya sampaikan, supaya tidak ada sesuatu yang mengagetkan gitu. Terus berbicara tentang toleransi, Anda tidak punya satu alasan pun untuk meragukan toleransi saya. Saya hidup dan berkembang sejak kecil. Saya ini Jawa, genetikal saya Jawa, tapi kultural saya Batak. Bapak saya lebih Batak daripada orang Batak yang ada di Jawa. Saya berani bertaruh dengan Pak Erik Huta Barat, saya lebih Batak. Karena apa? Saya tumbuh dan berkembang di daerah Batak di Pematang Siantar. Kebetulan orang tua saya itu bekerja di Huria Kristen Batak Protestan.
Jadi saya berani bertaruh dengan Mas Erik. Mas Erik belum mendengar bagaimana sahdunya malam kudus, saya sudah mendengar. Bagaimana doa Bapak kami, Pak Erik belum mendengar, saya sudah mendengar. Seperti itu. Jadi saya sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Berikutnya, saya bertaruh dengan teman-teman saya. Kalau saya bisa menyampaikan materi ini dengan cool, kalem, dan confident, mereka akan menraktir saya makan di warung Padang. Maka tantangan ini saya sambut. Saya berjanji berusaha untuk tampil cool, kalem, dan confident. Karena kalau soal mau gasak-gasaan dalam hal emosional penyampaian pendapat, oh Pak Budi ini jagonya. Tapi saya 3 kali itu. Cuman saya tidak, saya bertaruh demi traktiran nasi padangnya. Saya akan tampil cool, kalem, dan confident. Oke? Terima kasih kelompok-kelompoknya. Sekarang kita berbicara agama. Agama dalam tataran edukatif itu boleh didiskusikan, bahkan wajib. Sebagai orang-orang ilmiah, kita harus tahu mana yang benar dan yang salah. Bagaimana kita akan memilih yang benar dan yang salah tanpa sebuah diskusi? Bagi saya wajib. Tetapi ketika dalam tataran aplikasi, itu sudah tidak perlu dibicarakan. Ketika Pak Budi mau ke gereja, kebetulan banyak kempes, saya nggak sungkan-sungkan menggonceng Pak Budi. Begitu juga Pak Erik, karena itu tataran aplikatif. Begitu juga saya, ketika saya mau ke masjid, mungkin sepeda saya rusak, saya pinjam sama Pak Budi. Pinjam sepedanya Pak, saya mau ke masjid. Tidak masalah, itu tataran aplikatif, tidak perlu didiskusikan. Tetapi dalam tataran edukatif, saya berhak berbicara bahwa orang di luar Islam itu kafir. Karena kita berbicara dalam tataran edukatif, mencari kebenaran. Dan saya bukan berarti menyinggung siapapun, sudah saya jelaskan tadi, bahwa semua yang di luar Islam, meskipun dia beragama, itu kafir. Dan ini yang akan saya lakukan. Buku ini, Bible Menjanjikan Islam, sebetulnya sebuah buku yang saya tulis untuk kado anak saya Grahito Sultani Putro. Karena saya berpikir begini, kalaupun saya tidak bisa memberikan harta karena memang saya ada dalam kondisi yang lower, setidak-tidaknya saya tidak tahu kapan saya mati. Jadi seandainya saya nanti mati, saya telah meninggalkan sebuah buku untuk anak saya, sehingga dengan buku ini dia bisa berdialog. Maaf, dia bisa berdialog dan dia akan menemui jalan hidup yang benar. Jadi buku ini sebenarnya saya susun untuk kado anak saya. Saya kira itu saya kira itu pembukaan dari saya, dan saya akan memulai presentasi. Permisi Pak Budi. Bab 1, agama dalam sebuah definisi. Memang banyak orang mendefinisikan agama. Saya tidak menyampaikan definisi lain, tapi saya cukup mengatakan bahwa apakah agama itu, what is the meaning of religion? Saya menyimpulkan dengan sebuah kata singkat, agama adalah sebuah jalan hidup. Jalan hidup yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Itu definisi sebuah agama. Dalam perkembangannya, golongan agama itu menjadi 2. Ada agama samawi, agama ardi, dan agama perpaduan. Agama samawi itu melalui sebuah proses pewahyuan. Agama ardi itu merupakan sebuah proses budaya dan filsafat. Sedangkan agama perpaduan adalah sebuah titik temu atau penggabungan antara agama samawi dan agama ardi. Agama perpaduan ini memang jarang diungkap oleh para tokoh-tokoh agama. Mungkin suatu waktu saya akan mengungkapnya secara khusus, bahwa di sini terjadi sinkretisme antara agama. Itu bab 1. Bab 2, agama yang satu.
sekali lagi Pak Moderator, saya minta Pak Moderator bisa mengawal permasalahan ini dengan ketat, karena kalau tidak ini akan menjadi bola salju yang makin lama makin mendidih, karena ini bisa lari kemana-mana. Ini saya bilang ini aja ini sudah bersinggungan tajam nih. Agama yang satu, karena apa? Satu Allah, satu Yahweh, satu Allah, satu agama, satu masa. Tuh, perhatikan sekali lagi. Satu Allah. Nah, ini kita bertentangan dengan beliau, karena saya tahu beliau Trinitarian, bertuhankan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kalau kita diskusinya dengan Unitarian itu mungkin akan nyambungnya akan enak gitu loh. Tapi ini Trinitarian. Makanya Pak Moderator hati-hati, ini nanti akan lari kemana diskusi, ini harus dikawal ketat. Fokusnya Bible menjadikan Islam. Satu agama, satu masa. Karena apa? Karena satu Allah, satu Allah, satu Yahweh. Yang kita sembah itu Yahweh. Dalam edisi bahasa Ibrani itu Yahweh. Yang disembah orang Islam Yahweh. Dalam isi bahasa Arab itu Allah. Dalam isi bahasa Ibrani Allah. Tidak ada masalah. Yahweh, YHWH. Sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan. Lalu terjadilah sebuah pendapat ditambah konsonan Yehova. Tapi itu sebuah kreativitas. Aslinya Yahweh, YHWH. Fenomena ini kalau bapak-bapak yang non muslim nanti boleh sekali-sekali lihat Al-Quran. Di Al-Quran juga terdapat. Bukan hanya 3 huruf, bahkan 1 huruf, nun, kof, itu pembuka ayat. Ada fenomena di sana. Ada yang 3 huruf, alif, lam, mim. Ada. Mau diterjemahkan apa? Jadi fenomena ini bukan fenomena yang asing. Oke, sejarah kenabian itu dimulai dari Adam sampai ditutup ke Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tetapi yang paling monumental, karena di sana terjadi proses pembangsaan, itu dimulai dari Nabi Abraham, yang menurut Muslim Ibrahim. Ibrahim ini mempunyai 2 istri, yaitu Sarah, Hajar. Menurut Islam, menurut Kristen 3 istri, keturah. Jadi mbak-mbak kalau bicara poligami itu biasa gitu loh. Dulu nabi-nabi juga poligami, jadi nggak usah semua itu yang dibicarakan rame, orang sudah selesai kok. Begitu juga teman-teman Kristen kadang-kadang tanya, kenapa Islam poligami? Loh, Anda pernah baca kitab enggak? Orang Nabi Ibrahim juga poligami. Nabi Sulaiman tambah banyak istrinya. Jadi itu sesuatu yang nggak perlu dipikirkan gitu loh. Terima aja, biasa-biasa aja. Jangan ada poligami terus merenut gitu. Tapi juga yang laki-laki jangan merasa boleh poligami terus semaunya sendiri gitu loh. Semua ada aturannya. Oke? Dari keturunan itu saya selidiki tidak ada yang menerangkan terjadinya sebuah bangsa. Tetapi dari Sarah dan Hajar ini melahirkan 2 buah putra untuk Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail melahirkan sebuah bangsa Arab. Ishak tapi Ishak itu turun dulu lewat Yakub melahirkan sebuah bangsa Israel. Disinilah terjadi pembangsaan. Ada bangsa Arab dan bangsa Israel. Makanya saya pesankan kepada anda, sekarang banyak orang ngawur-ngawur, ngaku-ngaku nabi. Lihat aja dia bangsa apa. Kalau dia bukan bangsa Arab atau bangsa Israel, bohong dia. Allah punya otoritas untuk memilih nabinya itu dari kedua bangsa ini, bangsa Arab atau bangsa Israel. Seperti itu. Saya agak silau gitu. Mas, tolong dibuka Kejadian 17:47 di sini. Dari pihakku, ini perjanjian Allah dengan Ibrahim. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Perhatikan, bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan membuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal.
Saya ulangi, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku, katanya, siapa aku? Allah akan menjadi Allah dan Allah keturunanmu. Itu perjanjiannya. Jadi Bapak Abraham sudah berjanji. Maaf saya berdiri nggak nampak dari sini. Sekarang 17:10 ayat 11. Oke. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Nah, perjanjian itu dimaknaikan dalam apa? Kita lihat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit kafanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sebetulnya kalau kita mau gampang-gampang saja, di sini permasalahan sudah selesai, gitu loh. Kita ambil secara acak muslim, kita ambil non muslim, kita cari dokter, kita periksa. Saya hampir yakin 10-10 kita ambil, 10 muslim itu sunat semua itu. Tapi yang non muslim 10, saya 99,9% nggak sunat. Artinya apa? Bahwa muslim mewarisi iman Ibrahim. Itu sunat itu kekal, gitu. Mungkin saya bisa tunjukkan tentang sunat. Ada mas? Tentang sunat? Tentang bersunat? Nah ini. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya yang telah mengingkari perjanjianku. Itu kata Alkitab. Berikutnya, ini Barnabas yang saya tahu bapak-bapak tidak welcome. Para murid telah menanya Yesus pada hari itu berkata, Tuhan, mengapa engkau telah membuat jawaban semacam itu kepada perempuan itu, mengatakan bahwa mereka adalah anjing-anjing? Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seekor anjing adalah lebih baik daripada seorang yang tak bersunat. Ini Alkitab yang berbicara, bukan saya. Bahwa seekor anjing itu lebih berharga daripada seorang yang tidak bersunat. Ini perjanjian Allah yang kekal. Nah, sekarang siapa yang mewarisi ibadah ini? Umat Islam. Sebentar, mumpung saya ingat sholawat. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa sih orang itu kok bersolawat? Nabi kok disolawat yang tidak selamat? Gitu. Mereka tidak tahu bahwa kami bersolawat itu merupakan suatu ekspresi rasa terima kasih kami kepada Nabi Muhammad. Tetapi sholawat itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim kami bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Seperti itu. Saya akan masuk ke masalah ini. Tolong buka terus, Mas. Terus. Nah, ini. Di skema ini ada perjanjian Abraham. Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Itu pada Abraham. Lalu bagaimana tentang Ismail? Kejadian 17:20. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Bagaimana tentang Isa? Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga, perhatikan ada kata juga, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Perhatikan sebuah kata juga. Ketika saya ngomong, Anda juga akan dapat BLT. Berarti dapat BLT berapa? Apakah dia sendiri apakah ada orang lain? Artinya ada orang lain juga yang dapat BLT, kan ada kata juga. Dan kalau Anda dapat BLT, bantuan langsung apa itu? Tunai. Itu bisa jadi yang dapat hanya dia. Tapi kalau ada kata Anda juga dapat BLT, berarti selain dia ada lagi yang dapat. Perhatikan kalimat ini. Yang tentang Isa, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya.
Artinya apa? Ini bercerita tentang Sarah. Bukan hanya Sarah yang menjadi ibu bangsa-bangsa, ternyata Hajar pun akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Jadi Ismail dan Ishak ada dalam posisi yang sama tentang keturunan. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih konsep keturunan dalam Alkitab, dari semua Alkitab itu saya pelajari sama, itu gender, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dia akan menjadi mewarisi hak keturunan. Ismail, Ishak, laki-laki sama-sama mempunyai hak keturunan, hak waris. Kalau perempuan tidak bisa. Ismail mempunyai 13 anak, tapi yang perempuan tidak masuk. Ishak lewat Yakub punya 12 anak, Dina itu tidak masuk di dalamnya. Hanya 12 yang dihitung. Disinilah pembentukan bangsa-bangsa. Ada bangsa Arab dan ada bangsa Israel. Oke, kita lanjut masuk ke sebentar. Langsung saja ke Yohanes. Sebentar. Sebentar, saya carikan dulu di sini. Dasar pemikiran ini ada pada bab berapa ini, Mas? Dasar pemikiran sudah ada? Di sini dasar pemikirannya. Karena saya membagi Alkitab, saya terima dengan sepenuh hati bahwa ini adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi tawaran saya, apakah tolong dibuka, Pak? Apakah bapak-bapak semua menerima bahwa aturan itu adalah perjanjian terakhir? Ini perjanjian terakhir. Jadi saya menyusun buku ini berdasarkan 3 perjanjian suci ini: perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir. Kita langsung aja Mas ke 1 Yohanes 25. 1 Yohanes 25 terus nah, intinya begini. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Artinya apa? Orang Yahudi itu tahu bahwa ada 3 oknum yang dijanjikan, yaitu Mesias, Elia, dan Nabi yang akan datang. Disinilah akan kita cari siapakah Mesias itu dan siapakah Elia itu. Oke, demi mempersingkat waktu, Elia itu adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Mesias itu adalah siapa? Dialah Isa. Lalu siapakah Nabi itu? Nah, kalau kita berbicara tentang siapakah Nabi itu, kita buka ke Perjanjian Lama bab 3. Perjanjian Lama, oke, bab 3, 18-15, oke. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan daging oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Ini sudah dijanjikan di zaman Musa. Saya akan fokus lagi, langsung saja, masih tetap bab 3 ke sebentar. Ulangan. Oke, ke Ulangan 31:10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang-orang Israel. Jadi artinya apa? Nabi itu harus bangkit itu seperti Musa pernah berhadapan muka. Itu syarat pertama. Yang kedua, harus di luar Israel. Siapa lagi? Ya bangsa Arab tadi. Nggak bisa kalau dia Israel. Nabi yang harus itu harus bangsa Arab, karena dia saudaranya dari garis Ibrahim. Oke, sekarang kita lari ke perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir. Saya baca Quran surat 33 ayat 40. Muhammad itu
sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ini yang perlu dikasih tahu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kata penutup itu artinya dahulu sudah ada nabi dan sekarang sudah ditutup. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi itu baca, yang ini suruh baca gitu loh. Jangan ngaku nabi, saya nabi, itu nabi. Dilihat dari bangsanya sudah nampak. Kalau dia bukan bangsa Arab, bukan bangsa Israel, nggak layak jadi nabi. Seharusnya sih kalau boleh saya minta bangsa Indonesia kasih dong satu untuk nabi gitu. Tapi kan kita nggak punya hak prerogatif. Nabi itu harus dari bangsa Arab dan bangsa Israel. Bangsa Arab itu merupakan saudara kembarnya Israel. Makanya kalau kita kembali ke sejarah sini, nggak perlu ada pertikaian Palestina, itu nggak perlu. Cuman kita nggak mau kembali ke sejarah. Seperti itu. Bahkan di Alkitab dikatakan bangsa Israel itu ada engkaulah imamat yang rajani. Itu tertulis jelas. Jadi itu uraian dari saya. Nanti mungkin bisa saya perjelas lagi. Mungkin ada yang bertanya tadi, kenapa kok nggak assalamualaikum, kok nggak apa gitu? Karena begini Pak, Ibu, kita kan akan meneliti ketiga agama ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Maka saya akan keluar dari ketiga agama itu untuk meneliti ketiga agama itu. Jadi apapun nanti hasil penelitian itu bersifat objektif. Makanya bapak-bapak ibu yang saya hormati, buang saja itu agama, buang. Anggap bapak-bapak nggak beragama. Bapak-bapak ibu akan saya ajak untuk memilih agama. Mana agama yang akan mengabari kita? Karena apa? Saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu beragama itu secara profesional, bukan amatiran. Ada kan sebuah lagunya dari almarhum Bisa? Seandainya surga dan neraka itu tidak ada, akankah kita bersujud kepadanya? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Ya? Bisa, siapa bisa jawab? Kadang-kadang pergi ke gereja karena mau bikin surga takut neraka. Kadang-kadang pergi ke masjid karena takut neraka bikin surga. Itu namanya agama amatiran, beragama secara amatir. Makanya bagi saya sholat itu bukan wajib. Dan saya ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu, sholat itu bukan wajib. Sholat bukan kewajiban, itu amatir. Saya ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu menjadi profesional. Sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi saya akan mengatakan bahwa saya butuh sholat. Seperti itu paparan dari saya. Jadi bagaimana kita bisa menimbulkan permasalahan ini secara objektif apapun hasilnya. Demikian Pak pemaparan dari saya. Matur nuwun sangat. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Sukoco yang memakan waktu 30 menit kurang ya. Sebagaimana yang sudah saya perkirakan tadi. Statement yang disampaikan oleh Bapak Sukoco yang terakhir tadi bahwa untuk mengkaji ketiga pilihan ini secara objektif kita harus keluar dulu cara berpikirnya dari ketiga-tiganya. Kita tidak bisa melihat bumi kalau kita tidak keluar dari bumi. Nah, jadi, itu ibaratnya ya Pak Sukoco ya. Nah, setelah kita keluar dari ketiga-tiganya, ya, maka kita bisa melihat, mencermati satu demi satu secara objektif. Saya kira itu yang biasa kita lakukan di dalam melakukan penelitian di dunia keilmuan. Memang kita mengambil posisi di luar dulu. Subjektivitas tidak boleh masuk dulu, ya. Sehingga prasangka dulu yang dikedepankan. Karena itu ada hipotesis. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, di balasannya para pembedah ini akan menyampaikan pikiran-pikirannya yang berkaitan dengan buku yang sudah dipaparkan oleh Bapak Sukoco tadi. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Pak Erik. Oke, terima kasih. Mungkin saya belum level dokter di Pak Subandi ya. Nggak apa-apa. Jadi saya hanya berikan uraian. Kelihatannya Pak Subandi ini menguasai Alkitab ya. Jadi tidak apa-apa. Cuman saya mau tanya Pak Subandi karena di halaman 13 ini mempertanyakan otentisitas
kitab suci juga. Memang tidak dibahas, tapi saya ingin Pak Subandi punya presupposisinya itu apa? Alkitab itu firman Allah atau bukan? Itu saya mau tanya. Karena Pak Subandi ini menggunakan ayat-ayat Alkitab. Saya berpikir kalau saya sebagai non-Kristen terlalu berani kalau saya bilang. Minta maaf, terlalu berani. Karena saya tidak mau mengkritisi Al-Quran atau mempertanyakan Al-Quran atau menghina Al-Quran karena saya bukan orang Islam. Saya bukan orang Islam. Jadi saya mau tanya juga apakah Pak Subandi tahu bahasa Yunani, Ibrani? Nah, itu kami belajar itu sampai panjang Yunani, Ibrani itu nggak sembarang satu ayat itu diambil, nggak sembarang. Dan minta maaf Pak Subandi, Bapak termasuk orang-orang yang sembarangan mengambil ayat Alkitab. Ya, ini termasuk sembarangan. Jadi kalau saya dalam segi akademis, ilmiah ini memang masih dipertanyakan. Tidak ada daftar pustaka dan juga catatan kaki untuk sebuah buku kalau di tempat saya. Karena syarat itu juga harus memenuhi Alkitab mana yang dipakai juga harus kita tahu. Jadi tidak sembarang. Kemudian juga minta maaf Pak Subandi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bab 2 sampai bab 4 Bapak menggunakan ayat Alkitab. Bab 5 saya tidak kritisi atau mempertanyakan karena ayat Al-Quran di luar saya, dan kemudian bab terakhir itu polemik Kristen. Yang saya melihat, mohon maaf Pak Subandi, bagi saya ini makalah tidak layak uji, tidak layak uji, karena sembarang mengambil ayat Alkitab tanpa mengetahui konteks dan teksnya. Ayo, comot sana, comot sini. Orang Kristen aja sembarangan mengambil ayat Alkitab bisa salah paham. Masih untung salah paham. Kalau pahamnya salah ini agak repot lagi kalau bagi saya. Repot sekali, karena dalam meneliti teks Alkitab itu ada kita lihat konteks zaman dulu, ada kita melihat juga konteks untuk membaca, ada juga kita lihat konteks masa kini. Dalam studi hermeneutik Alkitab itu kita bisa melihat ada eksegese, ada eksegese. Kalau eksegese itu ayat Alkitab itu kita teliti dengan bahasa, dengan konteks, dengan budaya semua itu yang keluar yang kita terima. Tapi kalau eksegese, ide kita paksa di ayat Alkitab. Ide kita sendiri, kita nggak belajar. Makanya tadi rancu poligami. Rancu, kok boleh gini-gini? Itu karena salah satu kerancuannya. Makanya di sini penulis bilang, kok kontradiksi kompilasi? Kalau bagi saya tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang kompilasi. Karena ide saya paksakan, maka saya kompilasi. Kontradiksi sendiri, mentok saya di sini di halaman berapa ini? Itu Allah ciptakan satu pria, satu wanita. Tidak banyak pria, tidak banyak wanita. Adam dan Hawa dalam Alkitab. Dan itu konsisten sampai perjanjian baru, satu istri, satu suami. Kenapa Alkitab mencatat Abraham? Kenapa Salomo dicatat? Itulah bukti Alkitab objektif. Inilah kekacauan kalau kamu poligami. Itu Alkitab objektif, ini yang buruk pun diberitakan, yang baik pun diberitakan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang membacanya. Bukan berarti Salomo poligami boleh. Tuhan bilang ya, kacaunya Salomo akhirnya meninggalkan Tuhan. Kacau kerajaannya terpecah-pecah. Itu kita bisa lihat. Kenapa? Budaya zaman dulu berpoligami. Abraham, nanti saya lihat, gara-gara Abraham berpoligami, makanya saling klaim Ismail dan Ishak. Kalau nggak poligami kan cuma Ishak, logika saya. Jadi Allah konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, satu suami, satu istri, tidak lebih. Berbahagialah kalau jadi wanita Kristen sejati karena kamu tidak dipoligami. Begitu juga pria, tidak. Kalau yang melanggar itu berarti melanggar firman Tuhan. Kalau orang Kristen sampai poligami atau bercerai itu melanggar. Karena konsisten Allahnya, dan minta maaf Pak Subandi, minta maaf. Jangan samakan Allah dalam konsep Bapak dengan saya. Itu. Saya minta maaf. Saya tidak setuju. Kali ini saya tidak sependapat dengan Bapak. Boleh Bapak terima dia. Saya tidak sependapat. Dan kemudian Bapak comot Ulangan 34 ayat
10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara Israel. Betul, tapi koma di sini. Masih koma, belum titik. Seperti masih koma yang ada. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir. Ini berkaitan dengan Musa di tanah Mesir. Jadi jangan koma berarti titik. Kita harus bedakan konteks di mana. Inilah maka saya bilang main-main comot ayat itu berbahaya bagi orang. Orang Kristen aja bisa salah paham. Comot-comot ayat. Itu makanya saya kemudian di sini di kitab Roma ini saya catat berapa dan terlalu banyak bagi saya yang tidak sesuai. Apa ya? Minta maaf ya Pak Subhani. Saya sekarang minta maaf ini. Dalam akademis kita bicara itu. Ini ayat-ayat cinta digabung, ayat-ayat BBM, ayat penderitaan, ayat-ayat mitang semua digabung berantakan di dalam sini. Ini apa bagi saya? Karena konteksnya tidak tahu, teksnya tidak tahu. Cuma sini sana kelihatannya memang nyambung aja sih. Tapi saya belajar. Ya minta maaf ya, saya belajar. Di sini ada lagi nih. Banyak sekali. Saya bingung jadinya. Saya juga bingung. Kok nggak nyambung? Saya gitu. Gimana di Roma itu? Roma 9. Roma 9, saya masih ingat. Roma 9. Bapak ambil ayat 6 aja, tapi memang tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Masih koma. Jangan ditutup di koma. Kemudian sebab dan juga tidak semua yang terhukum keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging, tapi anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian disebut keturunan yang benar. Ishak. Makanya saya bilang jangan main potong-potong. Orang Kristen bisa salah paham kalau main potong-potong ayat. Di antara kalangan Kristen sendiri bisa terjadi. Makanya saya bilang kenapa Pak Subhan ini apa? Saya nggak menyerang Pak Subhan, tapi makalahnya ini kenapa terlalu memaksakan diri untuk pakai ayat-ayat Alkitab? Justru nanti kita mempermalukan diri kita sendiri kalau bagi saya sih. Kalau Pak Subhandi dengan kitabnya sendiri saya hormati. Itulah kepercayaan masing-masing, toleransi kita, saling mengerti satu sama lain, keyakinan iman masing-masing. Nah, coba saya lihat, saya cuma satu aja yang bisa ambil yang Ishak dan Ismail saya buat perbandingan. Mungkin saya punya, karena saya pun sebenarnya tidak semua untuk bisa menjawab satu makalah ini yang bagi saya sudah susah untuk dinilai lah. Minta maaf ya, tolong buka ini, saya punya flash disk. Nah, janji Tuhan kepada Ishak dan Ismail. Ini saya pelan-pelan, saya juga senang juga Pak, makalah ini membuat saya baca Alkitab untuk untuk melihat lagi. Enggak, dari atas dulu, dari atas. Terjadi perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian itu menyangkut juga perjanjian dari pasal 12 Tuhan memanggil Abraham itu. Kemudian akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat, membuat namamu masuk dan engkau akan menjadi berkat. Ada perbedaan ayat 2 menyangkut perjanjian juga bagi kita tuh melihat ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menyangkut keselamatan yang universal. Terus Pak turun. Semua janji naik. Nah, jadi mencakup juga dalam suatu bangsa yang besar. Bangsa yang besar, banyaknya keturunan. Bahkan sebenarnya itu sudah mengaruh kepada bangsa Israel, karena di pasal ini dikatakan pasal 12, mungkin Pak Subhandi, mungkin makalah di pasal 15 dengan kepunyaan mereka akan diperbudak dan selama 400 tahun lamanya, berarti mengarah kepada bangsa Israel. Perjanjian ini menyangkut tanah perjanjian. Kepada keturunan ini kuberikan negeri ini dari sungai Mesir sampai ke sungai besar Efrat.
Menyangkut keturunannya bangsa banyak yang besar ya, ini tadi sudah lagi. Waktu Tuhan berjanji sama Abraham mau ini juga tadinya. Eliezer aja budakku. Ya Allah, apakah yang akan kau berikan padaku, karena aku akan meninggal dengan punya anak dan akan mewarisi rumahku Eliezer orang dalam segitu. Tapi Tuhan katakan tidak, orang ini tidak jadi ahli warismu, ini tuh Eliezer. Lalu Abraham paksa, Tuhan kalau bisa Ismail aja. Tapi Allah dengan tegas menolak, bukan Ismail, tidak, melainkan dari istrimu Sarah. Ishak yang kamu pilih, perjanjian yang kekal. Tapi Ismail juga tetap diberkati. Ya, Ismail tetap diberkati karena dia anak dari Abraham. Itulah penghargaan dari Tuhan. Ismail tetap diberkati. Jadi kami juga tidak tetap menghargai, menghormati Ismail itu sebagai keturunan Abraham. Tetapi kami tetap melihat garis itu kepada Ishak. Ayat pasal 17 ayat 1. Tetapi perjanjian akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan oleh Sarah, bukan yang lain. Bagimu tahun yang akan datang seperti juga. Bahkan Abraham sendiri mengusir anak-anak guntingnya sudah pergi meninggalkan Ishak anaknya, Kejadian 25 ayat 6. Hanya kepada Ishak anak-anak tersebut tidak turut perjanjian dengan Allah dan tidak mendapat tanah perjanjian. Maksudnya perjanjian kekal itu yang mendapat berkat, inilah perbedaannya. Ini keturah istri. Inilah kesalahannya Abraham. Dia berpoligami. Dia ambil istri lagi. Kemudian Hagar tidak masuk dalam perjanjian dengan Allah. Hagar itu kan dalam rencana Sarah, karena Sarah mulai dia tidak percaya sama Tuhan, dikasih anak bangga, udahlah ambillah. Karena dalam budaya zaman dulu, seorang majikan boleh atau memperbolehkan budaknya diambil untuk menjadi istri suaminya. Dalam undang-undang dalam budaya zaman dulu, kita pelajari budaya itu dan kita hormati. Tapi itu salah menurut rencana manusia, bukan rencana Allah sebagai Sarah yang dipilih. Tapi Tuhan tetap berkati juga Hagar, karena Tuhan mengasihi. Aku membuat banyak keturunanmu. Selanjutnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan persuatmu atasmu itu. Sarah yang masuk dalam perjanjian Tuhan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarah, janganlah engkau menyebut dia lagi, tapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripada juga aku memberikan kepada seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan berkati, bahkan menjadi ibu bangsa-bangsa. Sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa Sarah, bukan yang lain, raja-raja yang akan lahir padanya. Ayat pasal 17-19 Allah tegaskan, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan seorang laki-laki bagimu, dan itu akan menamai dia Ishak, dan aku mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ishak lagi ditegaskan. Ini berkali-kali Allah tegaskan Ishak, bukan yang lain. Ismail, Allah tetap memberkatinya menjadi bangsa yang besar. Tapi sebelum itu Tuhan katakan dalam Kejadian 16 ayat 12, seorang laki-laki yang laku seperti keledai liar, demikian nanti anakku, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang melawan dia, dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Ini nubuat tentang Ismail. Kita harus objektif, semua dikatakan sini, tetapi keturunan untuk Ismail. Dan kamu ini akan juga membuat suatu bangsa, karena ia pun juga anakmu. Nah, kepada Ismail semua Allah akan melahirkan anak laki-laki. Nah, ini kan Tuhan katakan Ismail tetap diberkati. Allah tetap berkati. Kita juga tetap melihat Ismail sebagai sosok keturunan Abraham. Kebuat beranak cucu dan sangat banyak. Dia akan meranakan 12 raja dan aku buatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi ini kan berapa kali datang bangsa yang besar, bangsa yang besar. Ini dia keturunan Ismail. Ini penilaian menurut saya, menurut lihat saya, Ismail lahir bukan dalam suatu rencana Allah dari awal ya, tapi rencana Sarah karena dia mau ini ambil Hagar. Janji kepada Ismail tidak termasuk tanah perjanjian dan berkat bagi bangsa-bangsa. Dia hanya dikatakan kamu menjadi bangsa yang besar Ismail. Aku memberkati kamu.
Tapi Tuhan tidak katakan di sini dia menjadi berkat dan jadi masuk dalam tanah perjanjian. Ini objektif saya dengan ayat Alkitab kepada Ishak. Nah, di sini dikatakan sampai matinya Ishak pun tidak ada Allah berjanji kepada Ishak di makalah ini. Ini ada. Saya baca ada di sini. Pasal 17 ayat 9, pasal 17 ayat 1 itu Ishak ada. Allah mengulang janjinya kepada Ishak. Di makalah ini bilang tidak ada. Mana yang Benar. saya bilang saya pakai Alkitab, ya gitu pakai Alkitab. Tetapi perjanjian yang engkau adakan dengan Ishak yang melahirkan Sarah. Inilah seorang macam Tuhan bertanya, ini janji Tuhan Pak Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah negeri sebagai orang asing, maka aku menilai engkau dan berkati engkau. Sebab padamu dan pada Tuhan akan kuberikan seluruh negeri, dan aku menempati sumpah yang kuberikan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku memberikan kepada keturunan seluruh negeri, dan keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi janji ini tidak diberikan kepada Ismail. Hanya dikatakan Ismail kamu jadi bangsa yang besar, dan itu digenapi. Makanya Tuhan berfirman pada itu malam itu menampakkan diri berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham. Tuhan janji ulang lagi, tapi di makalah ini tidak disebutkan. Ini yang bikin saya agak susah jadinya. Tapi nggak apa-apa, kita masing-masing punya pendapat. Ishak bagi saya, Ishak lahir dalam rencana dan pendapat. Janji Allah selain menjadi bangsa yang besar juga menyambut tanah perjanjian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, ini ayat ke-13. Hanya satu di sini dikutip perbandingan tadi, perjanjian tentang Ismail dan Ishak dari Abraham yang tadi sudah di LCD di sini. Padahal itu bukan hanya untuk Ishak, untuk Sarah jadi banyak bangsa. Ini keturunan-keturunan dari Ishak, anak-anak Israel semuanya. Makanya kepada siapa? Ke akhir dari di Quran, Allah berkata Israel, Allah Abraham, Allah Ishak. Dia berkata kepada Yakub, ulangin lagi. Berdirilah dia kepada Yakub, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring aku berikan padamu dan kepada keturunanmu. Kejadian pasal 28-14 terakhir ya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu menunjukkan garis historis, garis benang-benang untuk keselamatan manusia yang diarahkan kepada situ. Kepada Musa Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Di dalam silsilah Tuhan Yesus, Matius 1 juga dikatakan dari Adam semua sampai Tuhan Yesus. Ini aja begitu. Bahkan dalam Roma ini tadi saya katakan, dalam perjanjian baru yang keturunan Ishak, penulis makalah hanya ambil ayat 6, tapi ayat 7 belum, ayat 8 belum. Kenapa enggak ayat 7 ayat 8 diambil sampai ayat 9? Nah, itu yang saya kurang bisa terima kalau kita potong-potong ayat untuk menjelaskan ayat yang sebelumnya. Itu aja mungkin. Ini yang harus satu, masih banyak sebenarnya. Tapi waktu saya mungkin bagi-bagi Pak Budi yang saya hormati. Mungkin ini aja. Jadi saya hanya mengurai dari makalah ini, bagi saya perlu lagi bahan masukan bagi saya. Gitu. Ya, silakan Pak Budi Hasan. Selamat pagi saudara sekalian. Sebetulnya saya ini pembicara cakupan ya. Jadi sampai saya tadi datang ke tempat ini, saya belum pernah lihat buku itu. Dan baru di sini tadi saya baca sedikit, jadi juga mendengar penjelasan ringkas dari Bapak Sukoco. Jadi saya nggak bisa bicara terlalu banyak ya, tapi saya tetap ingin memberikan sedikit komentar. Ada sebagian komentar saya yang sama dengan yang diberikan oleh Bapak Erik ya. Pertama-tama memang sama seperti Bapak Erik, saya merasa heran ya. Buku ini
ditulis oleh seorang Islam dan buku ini adalah buku Islam. Tapi apa sebab gerangan kok bisa mencari dukungan dari Alkitab Kristen? Dan itu membuat saya bertanya-tanya apa dan bagaimana pandangan dari Bapak Sukoco tentang Alkitab Kristen. Kalau memang Alkitab Kristen itu dianggap bukan firman Allah, karena sepanjang saya tahu Islam menganggap Alkitab Kristen ini sudah diedit, sudah diubah, sehingga katakanlah sudah dipalsukan, sehingga tidak lagi sesuai dengan yang aslinya. Kalau memang demikian berarti ini bukan firman Allah, tapi mengapa dikutip sebagai otoritas untuk membenarkan ajaran di dalam buku ini? Sebaliknya kalau memang ini dianggap sebagai firman Allah, maka mestinya kalau mau konsisten seluruhnya dianggap sebagai firman Allah. Bukan hanya ayat-ayat yang dikutip tentang Ishak, Ismail dan sebagainya, tapi seluruhnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau memang mau seluruhnya diambil sebagai firman Allah, bagaimana misalnya dengan ayat-ayat yang seperti Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, menunjukkan bahwa hanya orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus Kristus itu yang akan selamat, yang tidak akan binasa. Bagaimana ayat semacam demikian? Apakah juga akan diterima? Lalu ayat yang lain yang cukup terkenal, Yohanes 14 ayat yang ke-6, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali dengan Aku." Dengan ayat itu Yesus mengklaim dirinya sebagai jalan kepada Bapa atau jalan ke surga. Bahkan dengan kata-kata terakhir, tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali dengan Aku, Yesus mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan ke surga. Percaya Yesus, dosa diampuni, masuk surga. Tidak percaya Yesus, tidak bisa masuk surga. Kalau memang mau diakui firman Allah semuanya, maka ayat-ayat semacam demikian itu harus diakui juga. Dan saya kira itu tidak mungkin bagi seorang Islam mengakui ayat-ayat yang tadi saya katakan, tapi tetap menjadi Islam. Kalau orang memang mengakui yang 3 ayat 16 dan yang 14 ayat 6 sebagai suatu kebenaran, saya kira dia harus menjadi orang Kristen. Jadi saya kira buku ini mengandung sesuatu ketidakkonsistenan ya. Sikap terhadap Alkitab itu bagaimana ya. Lalu saudara, tentang hal yang kedua yang ingin saya persoalkan adalah persoalan mirip juga seperti dikatakan oleh Pak Erik ya, bahwa Pak Koco ini di dalam menyusun bukunya ini memang mengutip banyak ayat, tapi main comot-comot, bukan cuma tidak sesuai dengan konteksnya, tetapi juga tidak sesuai dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Saya kira Pak Erik tadi sudah menjelaskan sedikit, saya ingin menambahkan beberapa ya, untuk menunjukkan bahwa sama sekali tidak cocok. Pertama-tama saya akan menunjukkan Kejadian 17 ayat 6, ayat 16 dan ayat 20 yang dikutip oleh Pak Koco di dalam bukunya, untuk menunjukkan Ishak dan Ismail itu sama gitu ya. Jadi Kejadian pasal 17 ayat 6 ini janji kepada Abraham ya, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Ini janji kepada Abraham. Karena di bawahnya ayat yang ke-16 ini janji kepada Ishak, "Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa lahir daripadanya." Lalu ayat 20, "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya dari bangsa yang besar." Seolah-olah 3 janji itu sama. Janji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Ismail sama, dan berangkat dari pemikiran sama itu. Lalu Pak Koco menjelaskan bahwa nah ini yang satu menurunkan Arab dan Islam, yang satu menurunkan Yahudi, Kristen dan seterusnya. Tetapi saudara, kalau dilihat cuma ayat-ayat yang menunjukkan persamaan,
Pertama-tama perlu saya ingatkan, kalau dilihat dari janji ini janji berkat secara jasmani. Karena cuma bilang anak cucu sangat banyak, memperanakan 12 raja, jadi bangsa yang besar. Itu cuma janji secara jasmani. Tapi janji secara rohani itu berkenaan dengan perjanjian covenant bahasa Inggris antara Abraham dengan Allah. Maka itu hanya diturunkan kepada Ishak, Yakub dan seterusnya, dan tidak pernah kepada Ismail dan keturunannya. Saya akan ajak saudara melihat Kejadian pasal 21 ayat 12 dan ayat 13. Kejadian 21 ayat 12 dan ayat 13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Ini yang dipersoalkan tentu budak itu Hagar, anaknya nanti Ismail ya. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Jadi saudara, yang sebetulnya sungguh-sungguh disebut keturunan yang dijanjikan itu hanya yang dari Ishak. Memang Ismail juga anak, tetapi itu anak dari hamba, dan itu tidak akan mendapatkan berkat secara rohani. Di sini cuma dikatakan menjadi suatu bangsa, berarti itu berkat secara fisik, secara jasmani atau secara sekuler. Juga kalau kita melihat cerita selanjutnya, Ismail diceritakan sangat singkat. Saya kira tujuannya bukan menceritakan Ismailnya, tapi menunjukkan bahwa janji Tuhan menjadikan Ismail itu bangsa yang besar, raja-raja muncul dan dia itu terwujud. Dan itu cuma diceritakan dalam 7 ayat. Kejadian 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Saya tidak akan bacakan itu, tapi cuma 7 ayat. Kejadian 25 12 sampai dengan 18. Sedangkan tentang Ishak diceritakan mulai Kejadian 25 ayat 19 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan lagi dan pakai terus. Yang diceritakan terus dari jalur Ishak, tidak pernah yang dari jalur Ismail itu diceritakan. Lalu Roma 9 ayat 79 sudah dibahas oleh saudara Erik, saya tidak akan mengulang. Saya akan menunjukkan pada ayat yang lain, Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat 31. Khususnya nanti perhatikan ayat 29-nya ya. Saya akan bacakan Galatia 4 22 sampai dengan 31. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham punya 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu adalah karena janji. Ini adalah satu kiasan, sebab kedua perempuannya 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perempuan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi, kata tetapi itu mengkontrolnya. Yerusalem surgawi ialah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah hai kau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Kadang ayat 29 yang saya tekankan. Tetapi seperti dulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi kalau dalam bukunya Pak Sukoco menekankan adanya semacam damai, kerukunan antara Ishak dan Ismail. Sebetulnya kitab suci tidak menunjukkan semacam demikian. Karena ayat ini mengatakan dia yang diperanakan menurut daging, itu jelas daripada Ismail, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ya, jadi ini ada suatu pertentangan. Ya. Lalu ayat 30, apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu serta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu Ismail tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Sekarang ayat 31, ini yang bicara Paulus kepada jemaat atau gereja di Roma.
Jadi Paulus berbicara pada orang Kristen, karena itu saudara-saudara kita orang-orang Kristen bukanlah anak-anak hamba perempuan atau Hagar, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Salah. Ya, jadi di sini dikontrakkan dan ditunjukkan suatu pertentangan. Jadi saudara, kalau memang harus toleransi, saya setuju dengan toleransi. Tetapi saya katakan toleransi berbeda dengan kompromi. Dan saya kira Pak Sukoco sendiri mengatakan hal yang sama, betul ya. Jadi tadi mengatakan bahwa semua di luar Islam itu kafir. Kristen punya pandangan yang sama, kecuali kalau Kristen dari golongan-golongan yang saya anggap sesat, liberal, seluruh dunia dianggap saudara seiman. Ya, tapi saya bukan golongan yang semacam demikian. Kristen beda dengan yang di luar Kristen. Yang Kristen anak-anak Allah, yang di luar bukan. Hanya yang percaya Kristus anak-anak Allah, yang di luar bukan. Kristen bukan semuanya anak Allah. Kalau dia percaya Kristus sungguh-sungguh, dia Kristen sejati, dia anak Allah. Tapi biarpun dia secara lahir Kristen, tetapi kalau dia tidak percaya Kristus, dia bukan anak Allah. Saya juga ingin menanggapi sedikit tentang persoalan sunat. Tadi Pak Sukoco membicarakan sunat. Memang perjanjian Abraham dengan Allah ditandai dengan sunat. Nah, lalu Pak Sukoco mengatakan semua orang Islam sunat. Orang Kristen mungkin 1 dari 100 yang sunat, yang lain tidak sunat. Pertama-tama mungkin Pak Sukoco tidak pernah tahu orang Amerika ya. Orang Amerika sunat semua di Kristen. Tapi mereka memang sunat bukan alasan rohani, tetapi alasan jasmani, alasan kesehatan. Ya. Mungkin pernah dipertanyakan sekarang, mengapa orang Kristen tidak sunat? Terus terang, saya tidak sunat dan tidak ingin sunat. Ya. Apa sebab kok tidak sunat? Katanya sunat perjanjian kekal. Tadi itu ditekankan selama-lamanya. Tolong tunjukkan Galatia pasal 5 ayat 1-6. Galatia pasal 5 ayat 1-6. Di mana jelas Paulus mengatakan tidak ada perlunya orang disunat. Ya, disunat itu tidak dilarang, ya. Tapi tidak diharuskan juga. Ya. Saya akan bacakan ya. Galatia 5 ayat 1-6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, saya ingin sudah mengerti perkataan ini ya. Kalau saya tadi katakan orang Amerika sunat, lah katakan ini bagaimana? Kalau kamu sunat, Kristus tidak berguna sama sekali bagimu. Apa begitu? Ini saudara harus diartikan. Kalau kamu sunat dengan pemikiran rohani, sunat dengan pemikiran bahwa dengan disunat bisa selamat, bisa masuk surga, maka Kristus tidak ada gunanya. Tapi kalau sunat bukan dengan pemikiran rohani, hanya dengan pemikiran kesehatan, tidak apa-apa sunat atau tidak sunat, tidak masalah. Saya teruskan Galatia 5 tadi. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau orang itu sunat dengan harapan diselamatkan, kamu lepas dari Kristus. Itu kata-kata Paulus. Ya, saya baca selanjutnya. Sebab oleh Roh dan karena iman dalam konteks kitab suci itu iman kepada Kristus. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi ayat 6 ini jelas ya, bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Nah sekarang saya ingin kembali pada ayat tadi yang diucapkan oleh Pak Koco dalam Kejadian 17. Sunat itu selama-lamanya kekal.
Lah kok Paulus berani-beraninya menghapuskan? Saudara, untuk menjelaskan ini saya kira saudara perlu mengerti sesuatu prinsip di dalam penafsiran kekristenan, yaitu dengan apa yang disebut dengan istilah tipe, tipologi. Ya. Tipe itu bisa orang, bisa suatu peristiwa, bisa barang, bisa apapun yang merupakan bayangan dari sesuatu yang lain, orang yang lain, keadaan yang lain di masa yang akan datang. Nah, prinsip dari tipe, sebelum penggenapannya ini datang, maka tipenya berlaku. Tapi setelah antitipe atau penggenapannya ini datang, tipenya disingkirkan. Nah, sunat itu merupakan tipe. Tipe dari apa? Tipe dari baptisan. Dalam perjanjian lama ada dua sakramen, sunat dan perjamuan Paskah. Paskah itu memperingati keluarnya Israel dari Mesir. Dalam perjanjian baru, dua sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Jadi sunat digantikan oleh baptisan dan perjamuan Paskah digantikan dengan perjamuan kudus. Jadi sunat menunjuk pada baptisan. Sunat itu tipenya, baptisan itu anti tipenya. Pada waktu penggenapannya itu datang, sunatnya sebagai tipe disingkirkan. Saya memberikan kepada saudara suatu ilustrasi. Ini sama seperti kalau saya misalnya lihat ada seorang laki-laki punya pacar. Suatu kali pacarnya pergi ke luar negeri, sekolah di sana. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah foto. Selama pacarnya tidak ada, foto ini, gambar ini, wah dia terus diciumi kalau dia kangen dan sebagainya. Suatu kali pacar ini datang dari luar negeri. Kira-kira bagaimana sikap laki-laki? Dia terus perhatikan gambar atau dia lihat aslinya? Dia pasti akan singkirkan foto ini. Tidak perlu. Yang penting aslinya. Kalau dia tetap lihat gambarnya, pacarnya ngamuk sudah. Aslinya datang, orangnya terus lihat fotonya dan ciumi fotonya, itu kegilaan. Tipe dan antitipe juga. Tipe itu bayangannya, antitipe itu aslinya. Selama antitipe belum ada, berlaku tipenya. Tapi setelah antitipenya ada, minggir dengan tipenya. Demikianlah sunat dengan baptisan. Dan baptisan berlaku terus. Ini menggenapi kata kekal atau selama-lamanya. Jadi sunat itu kekal selama-lamanya. Amin. Ya. Tetapi diteruskan oleh baptisannya, bukan sunat itu sendiri. Ini cuma tipe. Antitipenya yang melanjutkan itu. Dan itu sama saudara dengan banyak hal yang lain. Misalnya di dalam persoalan perjamuan Paskah itu juga dijanjikan selama-lamanya, memperingati keluarnya Israel dari Mesir. Tapi sesaat sebelum Yesus mati disalibkan, dia mengadakan perjamuan kudus, dan itu menggantikan perjamuan Paskah. Tipe disingkirkan, antitipenya berlaku, dan itu yang berlaku selama-lamanya. Banyak hal sama seperti ini. Imam dalam perjanjian lama itu tipe dari apa atau dari siapa? Tipe dari Kristus Yesus. Imam itu pengantara antara manusia berdosa dengan Allah. Waktu Yesus datang, dia menjadi imam besar satu-satunya pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan surat Ibrani dalam beberapa pasal menekankan Yesus sebagai imam besar. Jadi surat tipenya adalah imam pengantara. Waktu zaman PL memang pengantaranya imam, tapi zaman PB antitipenya, aslinya, penggenapannya sudah datang. Itulah Yesus. Dan tipe harus tinggi. Jadi dalam Kristen yang manapun, kalau imam masih tetap ada, itu adalah Kristen yang tolol dan sesat. Itu menghina keimaman dari Kristus, menghina Kristus sebagai satu-satunya imam, satu-satunya pengantar antara Allah yang Maha Suci dan manusia yang berdosa. Saya berikan contoh yang lain. Domba korban dosa dalam perjanjian lama, berbuat dosa, sembelih binatang, korbankan, dosanya diampuni. Itu tipe. Tipe dari siapa? Laki-laki tipe dari Kristus.
Yohanes Pembaptis menunjuk pada Petrus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Dan Kristus pada waktu dia disalibkan dan dia bercurah, dia menjadi domba korban dosa. Domba yang mencurahkan darah, dia juga mencurahkan darah. Domba ini darahnya menghapuskan dosa, dia juga. Cuma kalau ini cuma gambaran, bayangan, tipe, ini antitipe, ini penggenapannya, ini aslinya. Dalam zaman PL, orang dosa sembelih korban bagus. Dalam zaman PB, kalau orang PB itu perjanjian baru, PL perjanjian baru. Dalam zaman perjanjian baru, kalau orang berdosa sembelih binatang dikorbankan, dia bukan baik, dia berdosa, menghina penebusan Kristus. Aslinya datang, dia tetap pakai yang lama, tidak bisa. Jadi pada waktu yang baru datang, yang lama mesti disingkirkan. Pak Budi, mohon. Pada waktu penggenapannya datang, Waktunya. oke. Pada waktu penggenapannya datang, maka yang di sini harus disingkirkan. Ya, waktu saya habis, tapi saya ingin tekankan, memang disitulah kalau ayat yang dipakai oleh Pak Koco dibandingkan dengan ayat yang lain, maka terjadi kontradiksi yang tidak karu-karuan di dalam seluruh Alkitab. Ya, jadi arti dari ayat harus ditentukan oleh ayat-ayat yang lain. Sekian, teman. Terima kasih. Berikutnya pembanding. Jadi Pak Koco nanti. Dimulai dari Pak Desi. Saya persilakan. Assalamualaikum